Hanya 40, jadi 40 bapak-bapak, 40 peserta ini yang nanti bisa join videonya ya, videonya. Kalau yang lainnya ya join audio saja, berarti ya, join audio saja. Nah, nanti mungkin bisa menjadi pertimbangan andai kata akan berlangganan dengan Zoom, atau nanti bisa juga ibu-ibu dan bapak-bapak saya ajarkan meng-create pertemuan dengan Google Meet. Karena nanti membahas Google Drive, mau tidak mau bisa langsung kita membahas Google Meet. Saya punya pengalaman kemarin sekitar setengah semester ya. Jadi mulai diumumkan oleh pemerintah ya bahwa sudah ada yang positif awal Maret kan ya. Awal Maret, kemudian Telkom University berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Pihak-pihak terkait itu ya kementerian diwakili oleh Kopertis. Kopertis itu adalah koordinator perguruan tinggi swasta yang ada di Jawa Barat ya, wilayah 4, itu untuk menyelenggarakan perkuliahan secara online. Di banyak perguruan tinggi itu belum siap untuk kuliah online sebenarnya ya. Tidak hanya perguruan tinggi negeri atau swasta saja, bahkan negeri pun itu belum siap. Itu perguruan tinggi, apalagi mungkin di pendidikan yang lebih rendah, misalkan pendidikan menengah, SMP, SMA, atau SD ya. Nah, itu apa namanya? Semuanya belum siap. Nah, dengan adanya pertemuan ini mudah-mudahan bisa mempercepat kesiapan kita. Kemarin Telkom University juga sebenarnya belum terlalu siap juga begitu. Tapi ada kelebihannya, kita lebih cepat beradaptasi di dunia pendidikan, sehingga ya sudah berjalan setengah semester ini kuliah secara online. Ini slide saya udah bisa muncul ya? Bisa, Pak. Oke. Jadi kita akan masuk ke materi pertama, yaitu tutorial penggunaan Google Drive dan Quizzes. Google Drive ini bisa kita manfaatkan intinya ya nanti untuk penyimpanan data-data kita. Ya, penyimpanan data-data kita. Oh ya, sebelumnya mungkin perkenalan ya. Kemarin mungkin beberapa kali kita jumpa, belum pernah kenalan ini. Nama saya ini ya, Budi Prasetya, dosen program studi S1 Teknik Telekomunikasi, fakultasnya ya, program studi S1 Teknik Telekomunikasi, fakultasnya Teknik Elektro, Telkom University. Jadi Telkom University ada beberapa fakultas, 5 ya, ada 5 fakultas, salah satunya adalah Teknik Elektro. Nah, Teknik Elektro ada beberapa program studi, salah satunya adalah S1 Teknik Telekomunikasi. Nah, S1 Teknik Telekomunikasi ini yang memang sudah sangat tua ya. Jadi dulu sebelum Telkom University ada STT Telkom. Nah, STT Telkom ini adanya dulu ya S1 Teknik Telekomunikasi dan S1 Teknik Industri awalnya tahun 91 ya, begitu. Nah, karena sudah sangat tua, program studi ini mempunyai akreditasi ini, akreditasi A. A itu udah sangat lama juga bisa dipertahankan. Begitu. Nah, mungkin di beberapa sekolah juga sama kan ya. Misalkan akreditasi apa? Misalkan A, B, C, misal ya, atau tidak terakreditasi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa ada poinnya nanti ya untuk kontribusi ke sekolah Bapak Ibu akreditasinya ya dengan adanya pelatihan-pelatihan ini. Ini alamat saya, Pesona Bali. Jadi ini tetangganya Pak Ios kemarin, Bapak Pengawas, tetangga saya. Kemarin saya awalnya mencari mitra sasar ya, mitra sasar itu ya dari Pak Yos Susila Nugraha.
karena sering ketemu di masjid itu. Jadi Pak Yos, aduh cari mana nih untuk mitra. Akhirnya sama Pak Yos disarankan ya SMP binaannya Pak Yos. Gitu. Ya ini sedikit perkenalan. Jadi kita akan masuk ke section yang pertama ya, tutorial penggunaan Google Drive. Oke, sebelum membuka Google Drive, nah ini Bapak Ibu harus sudah memiliki akun Gmail, Google Mail ya, Gmail itu kan Google Mail. Nah, mudah-mudahan semuanya sudah ya, sudah mempunyai karena sejak awal pada mulai kemarin technical meeting sudah saya umumkan untuk membuat akun Google Mail, petunjuk-petunjuknya juga sudah saya kirimkan. Nah, langkahnya bagaimana? Ya, ketik ini ya. Ketik sebelumnya ya. Ketik ini google.com ini ya. Kemudian Anda muncul seperti ini nanti. Google ya. Nah, terus Anda klik Google Drive di sini ya. Di tanda apa nih? Kayak Rubik ya. Kayak Rubik. Nah, ini kebetulan sudah masuk ini apa namanya akunnya ya. Ini kemarin yang mendokumentasikan adalah Nabila ini ya. Ini ada gambarnya Nabila ya. Artinya Bapak Ibu masuk ke akun Google dulu ya, ke akun Google dulu. Akun Google dulu, kemudian klik yang di sini. Ini contoh akun dari Nabila. Ya. Kalau mungkin saya keluar dulu, saya coba masuk ke akun saya ya. Saya ganti slide share ya. Kalau slide saya, ini contoh ya. Ini contoh saya sudah masuk ke email saya. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa mirip mungkin ya, masuk ke email. Nah, di samping akun Bapak Ibu ya, ini di samping Google account Bapak Ibu, ini contohnya saya ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, nah ini di sini kalau sudah punya akun biasanya udah muncul foto ya. Kalau Bapak Ibu udah menampilkan foto, ini contohnya. Jadi akun Gmail saya ini terkoneksi dengan Telkom University ya karena akun resmi. Nah, di sampingnya ini kita klik Google Application tadi. Nah, Google Application-nya pilih yang mana? Ya. Bisa Google Drive, bisa Meet. Nah, ini Meet. Nanti kita akan saya ajarkan juga mendesain Google Meet. Ini kan logonya mirip seperti ini ada apa? Logo kamera video ya. Ini logo kamera video. Nah, ini Google Meet nanti mirip dengan Zoom ya. Nanti akan saya ajarin ya setelah penggunaan Google Drive ini akan saya ajarin bagaimana meng-create pertemuan kelas mingguan misalkan ya, kelas mingguan menggunakan Google Meet. Nah, nanti kalau sudah kita create
kita ada linknya seperti link Zoom tadi. Kalau Zoom-nya kan linknya angka ya, misalkan 911, 622 dan seterusnya. Nah, ini nanti ABC misalkan DEF XYZ misalkan ya. Oke, saat ini kita masuk ke Google Drive. Nah, ini ya. Ke Google Drive. Nah, ini contoh ya. Contoh akun Google Drive saya. Saya punya banyak, ada ini ya, workshop disertasi doktor 1 sampai 3 November 2017. Ada RPS kurikulum ya. Jadi, Google Drive ini sebenarnya kita menyimpan file kita di folder yang ada di ya. Jadi kita menyimpan kalau di komputer folder kita di hard disk ya. Di hard disk kita memilih drive-nya drive A, drive C, drive D, kemudian kita dokumentasikan misalkan namanya ya, filenya misalkan file penting, file kurikulum, file presentasi, file soal, dan lain sebagainya. Nah, ini kita simpannya di Google Drive. Nah, Google Drive itu di mana sebenarnya? Teorinya sih sebenarnya di awan ya, cloud. Bapak Ibu pernah dengar cloud computing ya? Ya intinya file-file kita simpan di Google. Nah, Google ada server Google itu banyak sekali ya, banyak sekali titik-titik servernya, sehingga mungkin kalau dihubung-hubungkan itu ya kayak cloud, kayak awan. Jadi nyimpannya di mana? Di awan. Termasuk kita pakai Zoom ini di mana pertemuannya ya, di awan kan, cloud. Makanya ada cloud meeting istilahnya ya, cloud meeting. Jadi pertemuannya disimpan di awan. Termasuk kemarin ya kita sudah mengupload. Nah, ini contoh yang kemarin ya, file yang kemarin, file sesi pertama dari Pak Daru Arseno, kemudian sesi kedua dari Pak Kris. Nah, ini contoh, ini file yang sudah diupload. Kemarin yang mengupload siapa? Yang mengupload adalah Mas Naufal. Ya, Mas Naufal. Nah, kenapa bisa muncul di sini? Karena nanti Mas Naufal sudah men-setting bisa diakses oleh orang lain. Nah, ini contoh saya juga sama ini. Jadi ini oh ya, sebelum lanjut ya. Jadi langkah pertama ini ya, klik My Drive dulu, Bapak Ibu coba klik My Drive. Nah, nanti new, klik new ya. Nah, new ya, nanti adalah new folder. Atau apa nih? Baru ya. Kalau di bahasa Indonesia apa nanti mungkin ada baru ya. Di sini saya ulangi lagi ya. Klik new. Ya, klik new. Baru, kemudian folder upload. Klik saja ya, folder upload. Atau new folder dulu ya, sebelum upload folder, cancel ya. Untuk di sini. Oh, new folder dulu ya. Sebelum upload folder ya, kita pilih ini. Plus atau tambah new folder di My Drive ya. Di My Drive ini ada segitiga yang ke bawah. Kita pilih new folder. Di sini juga bisa nggak kalau di sini? Oh ya, ini berarti ya, new folder. Sebelum upload ya. Kita nanti bisa mengupload file, bisa mengupload folder. Kita pilih new folder. Nah, foldernya tinggal kita beri nama. Misalkan latihan 1 ya. Latihan 1. Create. Nah, ini muncul kan ya. Muncul folder latihan 1. Oh, ini bisa di
klik latihan ya, kenapa? Sudah. Rename ini salah ya. Ini klik kanan tadi rename ya. Kalau salah atau akan diganti nama ya, rename. Ini latihan 1, oke. Seperti di harddisk ya, di tempat penyimpanan Bapak Ibu, latihan 1. Nah, latihan 1 ini seperti di harddisk ya, bisa kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali. Nah, di sini bisa juga ini ya, klik lagi ini. Di sebelah kanan latihan, bisa juga kita klik lagi. Misalkan kita akan menambahkan lagi ya. Misalkan kita akan menambahkan lagi ya. Soal misalkan, latihan soal misalkan ya. Latihan soal. Kita create misalkan ya. Nah, ini kita munculkan ya. Nah, folder ini di latihan 1 ini bisa kita tambahkan lagi. Misalkan ya, kita klik lagi. Kita klik lagi, new folder lagi. Misalkan pengumpulan jawaban siswa, misalkan ya. Misal pengumpulan jawaban siswa. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, folder-folder ini bisa pertama ya, bisa kita isi file kita yang penting misalkan ya. File kita yang penting. Contohnya apa? Contohnya bisa misalkan bank soal kita. Makanya ini ya, di latihan soal ini ya, bisa klik. Ini klik. Nah, ini kita bisa apa? Bisa upload di sini ya. Atau bisa dari sini ya, kita upload misalkan ini. File upload, kita bisa di folder ini bisa mengupload file apapun ya, Excel, file apapun yang akan kita upload. Kita tinggal memilih nanti, ya kan ini. Misalkan ini kurikulum ya, ini dokumentasi kurikulum saya, bisa pilih salah satu file, atau bisa juga upload folder. Yang diupload satu folder. Folder apa? Misalkan folder materi kuliah kalau saya ini, atau folder jawaban UAS, dan lain sebagainya ya, tinggal kita upload. Nah, kalau di sini yang akan menjadi penekanan kita adalah bahwa folder ini bisa kita share. Ya. Folder ini bisa kita share. Sebentar ya. Ke sini dulu ya. Folder ini bisa kita share ke mahasiswa, ke siswa, sehingga siswa bisa mengakses ini. Siswa bisa juga mengupload jawaban-jawaban ini. Jawaban-jawaban tugas, jawaban-jawaban ujian, jawaban-jawaban kuis misalkan, yang sudah didokumentasikan oleh siswa. Caranya bagaimana? Nah ini kan ada macam-macam ya, ada share, ini coba diklik, kelihatan ya, pengumpulan jawaban siswa. Kalau ini get shareable, ya ini hampir sama ya. Mungkin ini aja yang kita klik ya. Jadi pada folder ini, pengumpulan jawaban siswa ini contoh ya. Kita klik, saya biasanya pakai ini, get
shareable. Nah, sebelumnya ini masih link sharing masih off. Ya. Link sharing ini kan masih off. Nah, kita aktifkan, geser ke kanan ya. Kalau di HP kan sama juga kan. Di HP kan Bapak Ibu mungkin sering. Nah, sharingnya ini bisa kita setting. Kalau ini kan anyone at, contohnya ini ya, anyone at Telkom University with the link can view. Artinya siapapun ya pada Telkom University, karena saya akunnya di Telkom University ya, itu bisa melihat atau bisa kita setting. Ya, bisa kita setting ini. Kita sharingnya kita setting. Bisa kita pilih nanti ya. Contohnya kita klik dulu ini. Kita naik ramas naik. Kita setting ya. Nah, settingnya apa saja ini. Nah, ini ya. Ada tadi off ya. Ada anyone at Telkom University can edit. Atau nanti ada pilihan lagi. Anyone with the link. Ini nanti bisa kita klik ini biasanya ya. Artinya apa? Artinya seseorang yang kita berikan linknya nanti bisa mengakses folder ini. Linknya kita berikan linknya dari mana? Dari biasanya mungkin sudah familiar sekali ya di siswa, di guru-guru mungkin pakai WhatsApp. Nah, itu bisa nanti kita share WhatsApp ya. Ini klik dulu ya. Kita klik dulu di sini. Kemudian, nah ini aksesnya. Aksesnya apa saja? Nah, aksesnya nanti kita bisa memilih, karena untuk pengumpulan tugas dari siswa, kita memilih siswa tersebut atau seseorang yang kita berikan linknya, kita pilih dapat menambah, ini can organize, mengatur-atur, dapat menambah dan juga bisa mengedit. Jadi siswa supaya bisa menambahkan file, mengupload sendiri ya. Bisa juga siswa nanti mengedit. Nah, ini saya klik yang di sini. Udah ini sebenarnya. Oke ya. Nah, setelah itu baru kita klik save. Ya, kita klik simpan. Nah, begitu ya. Jadi folder tadi, ya pilihannya apa? Tadi saya ulang lagi ya. Anyone with the link ini ya, bisa ini kan ya. Anyone with the link bisa kita pilih ini. Mengorganize, can organize, bisa mengatur-atur ya. Bisa add, bisa edit. Menambahkan file bisa, atau bisa mengedit file tersebut. Misalkan mengganti lah ya, mengganti, mendelete dan mengganti. Ya, kita di dunia pendidikan, misalkan ya pengumpulan siswa mungkin masih kita berprasangka baik ya kepada siswa ya. Siswa misal apa namanya yang mengumpulkan soal ya bisa mengedit gitu ya. Mengeditnya ya dengan pekerjaan sendiri begitu, bukan mencontek. Kita save ya, kita save. Nah, linknya bagaimana? Linknya bisa copy ini. Copy link. Nah, ini saya klik copy link ya. Nah, ini sudah ada link, sudah di-copy, sudah tercopy ke clipboard kita. Jadi kita sudah mengcopy ini semua. Nah, tinggal kita paste. Kemana? Bisa ke email, bisa ke WA. Ini apa namanya? Bisa juga tadi ya, apa namanya? Ditambahkan ini yang mendapatkan hak akses bisa ditambahkan ke email di sini. Tapi kita coba yang mudah dulu, kita copy link. Nah, kita paste
copy paste kemana? Ke grup. Grupnya, nah ini ke grup pengabdian masyarakat. Ini ya. Jadi WA itu bisa juga kita lihat di laptop ya. WA bisa kita lihat di laptop ini. Oh, ini dari penelitian ya. Kita masuk ke sini. Nah, kita tinggal klik kanan kalau pakai laptop ya. Klik kanan, kemudian paste ya. Nah, ini sudah muncul ini. Sudah muncul ya. Sudah muncul pengumpulan jawaban siswa di Google Drive ya. Tinggal dikirim, send. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat folder ini, bisa mengupload. Misalkan nanti kita share ke siswa ya. Kita share ke siswa. Siswa-siswa nanti bisa melihat folder ini, mengupload jawaban tugas, jawaban kuis, jawaban ujian. Jawaban apa ya? Ya bahkan bisa mengupload video. Ya, mengupload video. Ini tampilan WA saya bisa muncul nggak? Bisa, Pak. Ada. Bisa ya, oke. Jadi ini ya, jadi kalau Bapak Ibu nanti belum bisa membuat atau menampilkan WA dari laptop, bisa bertanya juga nanti ya. Silakan ditanyakan ke saya boleh. Oke ya, nah ini ya, contoh saja ini. Nah, contoh real, ini tadi done ya, done oke. Contoh real ya, yang sudah saya miliki, My Drive ya. My Drive. Saya misalkan tadi ya, atau sebelumnya ini kan sudah diupload oleh Mas Naufal ya. Mas Naufal sudah mengupload, kemudian Mas Naufal di-share ke Google Drive saya, atau di-share ke saya, sehingga saya setelah kemarin saya klik, ini. Ya, saya bisa mengklik film, atau misalkan tadi kan di-share. Misalkan kita sebagai pengajar mempunyai video. Video tadi bisa di-share ke mahasiswa. Ya. Kemarin misalkan ya, contoh Mas Novel sudah merekam pertemuan sesi pertama dan sesi kedua. Sudah direkam, sudah di-share. Nah, seseorang yang sudah diberikan link tadi bisa untuk melihat video ini, sesi pertama dan sesi kedua. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang kemarin sudah mempelajari atau membaca film ini, dua kemarin? Ada? Sudah ada belum? Bu Yanti sudah mencoba belum? Yang mana, Pak? Ya, film yang folder yang ini, yang Baru yang pertama aja yang saya buka. Oh ya, ya nggak apa-apa. Ya, itu contoh. Itu contoh. Kita Mas Naufal men-share, itu orang lain yang melihat apa film, contohnya kemarin ya. Ya, kalau nanti Bapak Ibu bisa men-share ke siswa. Ya. Nah, contohnya saya juga, jadi kemarin saya mengajar menggunakan Google Meet. Nanti akan saya jelaskan bagaimana mendesain meeting dengan Google Meet ya. Meeting menggunakan Google Meet. Nah, pada Google Meet tadi ada fasilitas record, merekam. Nah, otomatis rekaman nanti masuk ke folder ini, Meet Recording. Ya. Otomatis Meet Recording. Nanti saya ajarkan membuat Google Meet ya.
Tapi nanti ya, kalau kita sudah perkuliahan kayak Zoom tadi, nanti ada admin, ada host, atau salah satu siswa ibu atau ibu sendiri nanti bisa, bapak ibu sendiri nanti bisa mengklik rekam atau recording. Nah, nanti otomatis akan terekam ke folder Meet recording ini. Nah, contohnya, ini contoh ya, ini pengalaman saya. Nah, contohnya ini kemarin yang merekam siswa saya, mahasiswa saya ya. Dan ada saya kalau nggak salah sekali merekam. Nah, ini nanti misalkan ini pertemuan ke-8. Kenapa ini semua otomatis ini ya? Ini otomatis menyimpan. Ya, jadi saya kemarin memberikan kuliah tanggal 28 April tahun 2020 kemarin ya. 28 April. Nah, ini ada chattingnya. Chattingnya termasuk kesimpan. Jadi anak-anak misalkan chatting, Pak kurang jelas, Pak bertanya, itu bisa. Bahkan ini ada yang tersimpan, biasalah ini chatting mahasiswa menggoda temannya, misalkan harus apa. Nah, ini bisa tersimpan sebenarnya. Ini otomatis ya. Ini otomatis dari Google Meet. Ini ya contohnya. Otomatis tersimpan di sini. Nah, kembali ke folder ini. Kembali ke folder ini ya, penyimpanan. Penyimpanan rekaman kuliah atau rekaman pembelajaran ya, itu tidak bisa diakses oleh orang lain kalau sama seperti tadi, kalau kita belum memberikan ini share link, get share link ya. Get share link. Sama kayak tadi ya, get share link. Ini. Kemudian di-on-kan. Di-on-kan ya, di-on-kan. Kemudian setting sharing. Sama kayak tadi ya, karena ini video. Karena video ya, maka ini saya pilih can view saja. Jadi kalau kita klik ya, anyone, siapapun ya, dengan link yang kita create ini bisa melihat saja. Atau bisa melihat mengedit juga bisa sebenarnya ya. Ini kalau ini can view only ya. Kalau ini memang sengaja saya setting can view only. Nah ini kita save. Kemudian kita bisa mengcopy link tadi. Mengcopy link ini bisa kita share ke grup atau ke email juga bisa ya. Ke grup yang kita familiar yang hampir setiap saat bisa dibaca oleh siswa kita, ke WA saja. Copy link ya. Ini dan dulu nggak apa-apa. Dan nah kita copy link. Kita kirim kemana ya? Kita kirim ke grup WA siswa. Paste. Ini ya contohnya. Nah ini ya, ini nanti bisa kita jelaskan ke siswa bahwa misal ya, bahwa pembelajaran atau kuliah hari ini linknya ini silakan dipelajari lagi oleh siswa. Nah intinya itu. Ini ya, jadi materi tentang Google Drive secara basic sudah sebenarnya ini Google Drive. Jadi kita men-share folder atau meng-create folder di Google. Kalau biasanya kita meng-create folder di hard disk kita sekarang membuat folder di Google. Google dia punya server, punya hard disk sendiri, punya tempat penyimpanan sendiri. Tempat penyimpanannya apa? Secara gampang tadi ya.
ya bisa jadi nanti ada hard disk juga, ada tempat penyimpanan yang disediakan oleh Google, tapi banyak sekali mungkin di negara kita ada, di kota-kota lain ada, itu nanti bisa membentuk cloud. Cloud itu awan ya, jadi ya disimpan di awan-awan, gampangannya gitu. Itu ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang akan ditanyakan? Kita menyampaikan basic saja. Kalau basic sudah dipahami, Bapak Ibu bisa mencoba sendiri, ya, mencoba sendiri, kemudian bisa dikembangkan lah, intinya bisa dikembangkan. Nanti semakin mahir Bapak Ibu, nanti bisa banyak fitur-fitur yang bisa dieksplor di sini ya. Silakan kalau ada pertanyaan, mangga. Sebelum ini ya, saya lanjutkan untuk membuat Google Meet, G-Meet, Google Meeting, ya. Ada pertanyaan, silakan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Sambil mencoba, mungkin sebelum bertanya boleh sambil mencoba-coba, silakan. Sekarang sambil mencoba-coba ya.